Oke, di video kali ini kita akan bicarakan mengenai RDBMS dan NoSQL. Nah, di sini nanti bukan membicarakan masalah kelebihan sebenarnya, tapi perbedaannya. Ya, karena kadang satu kelebihan di tempat lain, tapi dia juga punya kelemahan di bagian yang lainnya lagi. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa RDBMS lebih bagus daripada NoSQL atau NoSQL lebih bagus dari RDBMS. Jadi semua tergantung konteks atau aplikasi yang akan kita kembangkan. Relational database memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yang mungkin paling banyak dibahas adalah masalah skema, ya. Karena itu satu ciri dari RDBMS adalah kita harus meng-create dulu skema sebelum kita mulai bisa menggunakannya. Ya, saat kita buat skema atau struktur tabel yang akan kita pakai, maka itu harus betul-betul mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan ke depan. Karena apa? Karena kita tidak bisa menambahkan suatu data atau record yang tidak sesuai dengan skema. Seperti misalnya contoh yang di sebelah sini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada tabel isinya adalah apa strukturnya? Ada ID, kemudian first name, kemudian last name. Saat kita ingin menambahkan middle name, maka hal itu sudah tidak dimungkinkan lagi. Karena apa? Karena di strukturnya, di skemanya di awal tidak kita siapkan middle name. Jadi mau nggak mau, memang kita harus melakukan alter tabel atau merubah si struktur itu. Kemudian yang berikutnya perlu juga menambahkan null untuk item yang tidak digunakan dalam row. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau misalnya yang middle name tadi itu kita sudah tambahkan middle name, tapi ternyata pengisian datanya nanti tidak banyak yang menggunakan middle name, jadi yang terisi hanya first name dan last name saja, maka otomatis middle name ini akan berisi banyak data null. Ya, ini juga menjadikan kerugian sebenarnya dalam space-nya, juga kerugian dalam space itu. Kemudian yang berikutnya harus mempertimbangkan juga tipe data. Jadi kita tidak bisa menambahkan suatu string pada field integer. Misalnya di situ ada nilai. Nilai itu harusnya isinya 70, 80, tapi kita isi A, B, C kan dia akan error atau tidak mau menyimpan. Kemudian ada lagi masalah yaitu tidak dapat menambah banyak item dalam satu field. Misalnya seorang mahasiswa itu punya 3 nomor telepon atau punya 5 hobi gitu. Nah, itu tidak memungkinkan ada field hobi diisi 5, misalnya olahraga, bermain musik, nah itu tidak dibolehkan seperti itu. Itu mau nggak mau harus seperti apa? Harus kita membuat tabel lain, misalnya tabel hobi. Kemudian dari pecahan tabel ini maka kita akan kenal istilah-istilah, ada primary key, ada foreign key, kemudian join, penormalan dan sebagainya ya. Nah, ini memang salah satu karakteristik dari suatu relational database. Jadi mau nggak mau kalau kita mau menggunakan RDBMS, kita harus mengikuti rule yang dimiliki oleh database tersebut. Oke, sekarang kita lihat ada masalah apa dengan RDBMS. Yang pertama adalah masalah fixed schema atau skema yang sudah ditentukan di awal dengan pasti seperti apa. Nah, kita bayangkan misalnya kita membuat aplikasi untuk proses pembayaran yang mengakomodasi adanya piutang penjualan ya, piutang penjualan. Di awal kita tentukan bahwa untuk pembayaran piutang penjualan itu hanya boleh sekali dan harus langsung lunas. Nah, bentuk seperti ini biasanya kita akan membuatnya di tabel penjualan, itu ada besar piutang, kemudian langsung ada tanggal piutang juga ya, tanggal dia mulai piutang, kemudian ada besar pembayaran dan tanggal bayarnya. Itu di tabel penjualan sudah dibuat seperti itu, selesai, nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi ternyata pada berbagai waktu ada kebijakan baru, yaitu pembayaran itu bisa dicicil lebih dari sekali. Nah, ini artinya tidak dimungkinkan lagi kita menggunakan tabel yang lama tadi. Karena yang lama tadi kan hanya bisa bayar sekali. Jadi kita buat satu field untuk pembayaran sekali itu saja. Tapi begitu pembayarannya itu lebih dari sekali, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau menggunakan RDBMS ini kita akan membuat atau kita meredesain
skemanya kita buatkan tabel baru namanya tabel pembayaran. Jadi di situ nanti di tabel pembayaran kita bisa relasikan dengan tabel piutang tadi untuk diketahui berapa kali dia bayar. Setiap ada pembayaran maka akan masuk ke rekod baru di tabel pembayaran tadi. Nah, reduction seperti ini akan berefek apa? Ya nanti kalau akan mengakses datanya ya kita harus merubah query yang sebelumnya sudah kita buat tadi, ya. Karena tadi kita hanya mengquery satu tabel penjualan yang ada piutangnya tadi. Sekarang kita harus mengquery juga tabel pembayaran. Perubahan query ini akan merubah program yang tentunya bukan pekerjaan yang sederhana. Masalah lain lagi adalah bagaimana dengan data-data sebelumnya yang pembayaran sudah tercatat di tabel penjualan tadi. Nah, ini jadi masalah yang cukup rumit di situ. Nah, tapi kalau kita menggunakan NoSQL yang skema loss tadi, maka itu nggak akan ada masalah lagi. Karena apa? Karena kalau misalnya mau ada pembayaran lebih dari satu, ya tetap kita letakkan di tempat yang sama, ya. Di dokumen yang sama. Jadi tidak harus kita bikin suatu istilahnya tabel baru lah gitu, atau collection baru dan sebagainya, itu nggak harus. Nah, ini adalah satu kelebihan dari NoSQL dibandingkan RDBMS untuk masalah ini. Kemudian masalah berikutnya adalah meningkatnya kebutuhan penyimpanan unstructured data. Saat ini untuk analisa perkembangan perusahaan itu sebenarnya tidak cukup hanya menggunakan data dari transaksi perusahaan. Jadi misalnya ada transaksi penjualan, pembelian, dan seterusnya. Itu tidak hanya itu yang kita pakai. Tetapi dengan perkembangannya ada web dan sebagainya, ada big data seperti ini, ya kalau kita mau analisis real perkembangan perusahaan kita, ya kita harus ambil data-data di luar dari perusahaan tadi, seperti apa, review produk, review pembelian, kemudian ada email keluhan, atau bahkan isi media sosial seperti isi Twitter dan seterusnya. Nah, data-data itu bentuknya tidak terstruktur, ya, atau semi terstruktur istilahnya. Nah, ini saja akan menyulitkan kalau kita menggunakan model RDBMS yang kita harus siapkan dulu skemanya yang pasti untuk menyimpan datanya. Padahal begitu banyak data di luar itu yang strukturnya itu mungkin tidak bisa kita pastikan. Nah, ini juga sekali lagi mungkin di NoSQL jadi ada sisi kelebihannya, karena ada di masalah kemampuan untuk menyimpan data-data yang tidak atau semi terstruktur seperti ini. Kemudian berikutnya lagi adalah field berisi null untuk data tertentu. Jadi seperti pernah saya disampaikan sebelumnya tadi, adalah yang di awal tadi adalah kalau misalnya awalnya ada data itu first name, kemudian last name, seperti itu misalnya, ada first name, ada last name gitu awalnya. Kemudian karena dibutuhkan ada middle name, maka kita buatkan data, kita tambah field baru namanya middle name. Tapi apakah nanti middle name itu akan selalu terisi? Belum tentu. Ya, sehingga nanti akan ada satu kolom itu yang banyak kosongnya. Atau contoh lain kita misalnya mahasiswa itu kita asumsikan punya data mahasiswa atau pegawai itu, ya, asumsikan punya 2 nomor telepon. Nomor telepon 1 dan nomor telepon 2. Apakah dipastikan bahwa mereka punya 2 nomor telepon? Kalau misalnya ada yang hanya punya 1 nomor telepon, maka data nomor telepon yang kedua akan kosong atau null, tidak pernah dipakai. Atau bahkan ada pegawai yang tidak punya nomor telepon sama sekali, maka kedua field itu akan null. Nah, ini menjadi pemborosan di dalam space-nya, ya, dalam space-nya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah perkembangan relationship antar data. Misalnya, kalau kita lihat perkembangan media sosial seperti ini, kita bisa melihat misalnya di mana, ya, misalnya di Facebook lah misalnya gitu. Si A berteman dengan si B. Mungkin di awalnya kita bisa buat tabel relation data si A, kemudian dia friend dengan B misalnya gitu. Jadi ada tabel A, kemudian mungkin bisa relasi dengan dirinya sendiri, atau kita buat tabel lain, ya, teman misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya itu berkembang menjadi si A berteman dengan si B, kemudian si B punya teman si C, padahal si A juga berteman dengan si C.
Nah, ini jadi mulai kompleks ini. Ya, apalagi kalau relasinya itu tidak hanya berteman, tetapi si B itu menyukai postingan si A, si C menyukai postingan si B dan si A dan seterusnya. Nah, kalau budaya sudah berkembang sekompleks itu, maka relasi tabel tadi itu menjadi semakin rumit, ya toh? Bahkan besar kemungkinan kita bisa stuck dan sulit untuk mengembangkan hal seperti itu. Nah, untuk akomodasi itu kalau di NoSQL itu ada semacam yang model graph itu yang mungkin bisa mendukung konsep-konsep seperti ini. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah masalah akses dan distribusi secara global. Jadi kita ini saat ini hidup di dunia yang saling terkoneksi ya, saling terhubung. Tapi untuk misalnya untuk menyediakan pengaksesan atau kinerja yang bagus di setiap dunia terhubung tadi itu, di berbagai lokasi tadi, maka kita membutuhkan sejumlah replikasi data. Contohnya seperti inilah, misalnya kita ngomongkan Twitter, misalnya tweet dari seorang di Amerika, itu kalau misalnya lokasinya ada di Amerika, servernya itu misalnya mau dibaca dari Indonesia, misalnya dari Turki, dari lokasi-lokasi yang berbeda dengan Amerika, mungkin membutuhkan membutuhkan kualitas yang lebih bagus, kemudian mungkin waktu yang sedikit lebih lama karena lokasi servernya berbeda. Nah, untuk menghandle seperti itu biasanya diakomodasi dengan adanya replikasi data tadi. Jadi setiap ada orang nge-tweet, meskipun itu ada di Amerika, server Amerika, maka dibuatkan salinan cache-nya di server yang lain, misalnya di server di Belanda atau di Perancis gitu. Nah, ini membuat kinerja pembacaan itu menjadi lebih baik, secara global itu lebih baik. Banyak database NoSQL itu menyediakan kemampuan untuk mereplikasi seperti ini, ya, mereplikasi informasi ke server terdistribusi, ya, untuk menyediakan layanan tersebut. Ini biasanya dibangun di tingkat base data. Kalau di tingkat aplikasi agak sedikit ribet ya, karena mencakup pengaturan dari manajemen dan API untuk menyesuaikan kebutuhan khusus ini ya. Namun seringkali memang replikasi ini mengharuskan salinan-salinan tadi itu memiliki tampilan yang terkadang bukan keluar sebutannya itu outdated ya. Jadi terkesan inkonsisten. Misalnya karena saya baca dari server Belanda ya, supaya lebih banter misalnya gitu, atau saya baca dari server Singapura gitu. Saat orang nge-tweet nyimpan di server Amerika, ada kemungkinan pada saat yang sama saya buka di Twitter itu, tweetnya dia itu belum terbaca oleh saya, karena yang ditampilkan di saya itu belum selesai replikasinya dari yang server Amerika tadi. Nah, ini memang kondisi seperti ini terkesannya tidak konsisten. Nanti kalau dalam NoSQL ada yang disebut model eventual konsistensi yang pernah kita diskusikan di awal dulu, yang berarti bahwa meskipun saat ini saya tidak melihat tweet orang Amerika tadi, tapi pada akhirnya saat aplikasi selesai, saya akan bisa melihat isi tweetnya. Memang ada jeda. Kalau misalnya untuk masalah Twitter nggak ada masalah, tapi memang kalau misalnya nanti ini berhubungan dengan transaksi keuangan ya bisa saja itu bisa bermasalah, sehingga diperlukan kehati-hatian untuk pengelolaan model terdistribusi seperti ini. Nah, tapi kalau dengan RDBMS hal tersebut akan sangat sulit tercapai ya, karena masalah replikasi data otomatis tidak sederhana. Nah, kebetulan kalau NoSQL itu sebagian besar atau mungkin hampir semuanya itu sudah mendukung ketersediaan model yang terdistribusi seperti ini. Seperti diketahui dengan adanya perkembangan web seperti saat ini ya, data yang begitu banyaknya muncul, mungkin saat ini muncul big data seperti itu. Jadi ada kebutuhan tentang large scale data management dalam kondisi real world ya, yang memiliki karakteristik apa? Harus memiliki karakteristik scalability, cost, flexibility, dan availability. Maka mulai dipikirkan bagaimana membuat suatu konsep storage yang bisa menghandle itu, karena
siapa tadi RDBMS kan cukup kesulitan untuk menghandle kondisi data yang begitu besar saat ini, kemudian juga dengan struktur yang sangat variatif dan sebagainya, hingga akhirnya dibuat namanya NoSQL, ya, atau sebutannya not only SQL, ya. Jadi bukan berarti tanpa SQL, tapi not only SQL di situ maksudnya. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa ya di NoSQL mereka tidak mau melakukan berita-berita SQL lagi. Nah, meskipun seperti itu, kalau kita lihat detail nanti di NoSQL ada beberapa database NoSQL yang mempunyai perintah-perintah mirip SQL juga, ya, seperti Cassandra dan sebagainya. Nah, tapi saat ini lebih tepat disebut sebagai non-relational database atau non-rel database, ya. Jadi lebih pas karena dia fokusnya adalah tidak ada relasi antar tabelnya di sana. Jadi bukan masalah query-nya, tapi masalah relasi antar tabelnya. NoSQL ini bukan satu database atau tipe database, bukan satu bahasa juga, tetapi adalah suatu mekanisme penyimpanan data dan pengambilan data yang sudah disimpan tadi, supaya bisa diakses maupun dimanipulasi. Jadi saat ini tuh NoSQL menjadi suatu sebutan generik, ya, untuk konsep penyimpanan yang tidak menggunakan prinsip-prinsip dari RDBMS. Ada 4 fitur NoSQL, ya, yang sering didiskusikan, ya. Yaitu yang pertama adalah schemaless atau skema agnostik, kemudian masalah non-relasional tadi itu, kemudian commodity hardware, dan highly distributable. Oke, kita mulai dari yang schemaless, ya. Jadi maksudnya skema di sini, skema database adalah deskripsi dari semua kemungkinan data dan struktur data dalam database relasional. Jadi kalau kita bicara database relasional, maka kita harus siapkan satu skema untuk kemungkinan-kemungkinan penyimpanan datanya. Nah, dengan database NoSQL ini tidak perlu skema itu lagi. Jadi saat kita mau menyimpan data, ya simpan aja datanya. Tinggal dimasukkan ke dalam database NoSQL. Nanti akan terbentuk sendiri strukturnya di sana. Nah, itu schemaless, jadi lebih fleksibel kalau dalam masalah struktur penyimpanannya. Kemudian yang berikutnya adalah non-relasional. Relasi dalam database relasional itu akan membentuk koneksi antar tabel, karena tadi ada normalisasi, ya, kemudian ada mengenal juga ada foreign key dan sebagainya tadi. Nah, ini sehingga dalam RDBMS itu mesti ada konsep relationship-nya. Seperti misalnya, ya, ada daftar detail transaksi yang dapat dihubungkan ke daftar detail pengiriman yang terpisah. Penjualan, kemudian di sini ternyata detail pengirimannya ada di 3 tempat, maka akan dibuat tabel transaksi penjualan dan tabel pengirimannya. Nah, kalau dengan database NoSQL, informasi ini disimpan sebagai agregat. Ya, jadi di dalam satu data transaksi itu, di dalamnya juga ada data transaksinya, data penjualannya tadi, juga ada beberapa data pengiriman. Jadi dijadikan agregat jadi satu di situ, ya, baik tentang transaksi maupun tentang pengirimannya. Nanti kita akan lihat lebih detail waktu kita mau masuk ke tipe-tipe data NoSQL-nya. Yang berikutnya adalah commodity hardware. Beberapa basis data itu dirancang untuk beroperasi paling baik hanya dengan perangkat keras penyimpanan dan pemrosesan khusus. Artinya gini, artinya beberapa basis data itu akan berkinerja maksimal itu kalau hardware-nya juga maksimal. Nah, jadi misalnya nanti semakin banyak data yang diolah, maka basis data itu tidak bisa menghandle dengan baik kalau misalnya memorinya tidak ditingkatkan atau prosesornya harus ditinggikan. Sehingga kalau misalnya kita ingin memaksimalkan suatu basis data yang kita miliki, yang RDBMS-nya yang kita miliki, maka kita tingkatkan juga spek hardware kita. Nah, sehingga makin lama makin mahal juga ya harganya, karena kan makin tinggi speknya kan juga makin mahal. Nah, dengan database NoSQL ini kita tidak menggunakan konsep seperti itu. Ya. Kita menggunakan konsep bukan meningkatkan spek hardware-nya, tetapi kita menambah lebih banyak
komputer yang atau server yang digunakan. Nah, ini nanti ada sebutan namanya vertical scale atau horizontal scale ya, scale up atau scale out seperti itu. Nah, di sini si NoSQL ini lebih cenderung ke arah ke horizontalnya. Jadi kita tambah kita tambah server-server yang mungkin harganya tidak mahal ya, tidak mahal, tapi ini memungkinkan kalau misalnya data banyak masuk, ini bisa dilakukan proses semacam pembagian pekerjaan dari server-server tadi, sehingga kemampuan untuk menangani lebih banyak data juga lebih baik. Nah, ini namanya NoSQL itu memiliki skalabilitas yang tinggi dengan server yang murah, makanya disebut sebagai commodity hardware. Kemudian yang keempat adalah highly distributable ya. Highly distributable dimaksudkan adalah baik data terdistribusi dapat menyimpan dan memproses kumpulan informasi di lebih dari satu perangkat. Ini namanya konsep auto sharding. Jadi kalau data itu disimpan ke satu server, itu bisa sebenarnya bisa diotomatiskan untuk tersebar ke server-server yang lain. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan NoSQL ya, kita punya berapa kelompok server gitu, artinya berapa server gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk menampung data yang sangat banyak. Karena apa? Karena datanya itu didistribusikan di banyak tempat tadi. Kemudian untuk pengaksesannya itu juga bisa menggunakan server yang terpisah tadi. Tapi itu ada suatu komunikasi tersendiri sehingga data tetap bisa konsisten untuk saat diakses dari manapun server yang dituju oleh user. Ada cukup banyak tipe database NoSQL, tapi mungkin yang cukup terkenal ya, atau mungkin banyak digunakan orang, yaitu 4 ini ya. Konsepnya ada 4 ini. Yang pertama adalah key value stores, ya, itu adalah database NoSQL paling sederhana ini. Jadi setiap item dalam database disimpan sebagai nama atau key ya, atribut atau key-nya, kemudian langsung bersama dengan value atau nilainya. Misalnya ada penyimpanannya adalah model nama Andi, IPK 3,2. Nah, itu nama itu key, Andi itu value, IPK itu key, 3,2 itu value. Contoh penyimpanan yang key value itu adalah Redis yang mungkin banyak kita gunakan juga. Kemudian ada React. Yang kedua adalah penyimpanan model dokumen. Ini mirip key value sebenarnya ya, yaitu masakan setiap key, tetapi value-nya itu bentuknya adalah yang lebih kompleks, tidak hanya sekedar value biasa tapi bisa lebih kompleks ya. Bisa berupa hanya value seperti tadi itu, mirip itu, kemudian bisa juga bentuknya array atau bentuknya objek, nah, bahkan bentuknya pasangan key value yang lain, tulis dokumen. Nah, seperti ini nanti mungkin lebih detail dibahas pada saat kita mulai membahas masalah dokumen ya. Contohnya seperti apa? Seperti MongoDB dan CouchDB. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan konsep graph ya. Ini menggunakan konsep node atau vertex dan relationship atau edge. Nah, relationship adalah penghubung antara dua node yang berisi atribut dari relasi tersebut. Contoh graph store adalah yang terkenal itu adalah Neo4j, dan ada lagi yang lain yang namanya infinite graph. Kemudian ada juga yang keempat itu menggunakan konsep kolom. Ada orang menyebutnya sebagai kolom family, ada juga yang menyebutnya sebagai white column, seperti Cassandra atau HBase ya. Ini dioptimalkan untuk query pada kumpulan data dengan volume besar dan menyimpan kolom dari data bersama-sama. Jadi konsepnya itu penyimpanannya itu kolom-kolom yang nanti membentuk baris-baris. Jadi bukan mirip sebenarnya dengan tabel biasa, tapi nanti kalau kita masuk lebih dalam itu terlihat ada berapa yang cukup berbeda di sana, sehingga kenapa kalau disebut sebagai white column dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira 4 hal yang nanti akan kita diskusikan selama kita diskusi mengenai NoSQL ini. Oke, sekarang kita lihat
rekapitulasinya ya, rekapitulasinya atau semacam konklusi dari RDBMS dengan NoSQL ini. Jadi sini ada, saya berikan bentuk tabel biar lebih mudah dipahami ya. Yang sebelah kiri adalah RDBMS, yang sebelah kanan adalah NoSQL. Dari sisi tipe, kalau RDBMS itu biasanya ya satu tipe ya, menggunakan konsep SQL database. Kalau ada variasi itu variasi yang minor ya. Sedangkan kalau NoSQL itu banyak tipe, seperti tadi kita sudah ada 4, ada sebagai value, dokumen, kolom, graph itu. Kemudian untuk model penyimpanan data RDBMS, mungkin Anda sudah sangat familiar dengan bentuk tabel ya. Jadi setiap rekod disimpan dalam baris-baris, kolom berisi hal spesifik yang disebut dengan field ya. Kemudian nanti direlasikan di tabel berbeda dihubungkan dengan konsep join. Nah, dengan NoSQL itu berbeda tipe database ya, berbeda lagi konsep penyimpanannya. Nah, kemudian untuk skema ini sering kita sebut tadi itu ya, bahwa kalau di RDBMS skema itu sudah ditentukan di awal dan harus sama untuk semua rekod dalam satu tabel. Jadi kalau ada perubahan struktur, maka database server dimatikan dulu, kita alter tabelnya, kita tambah field atau kita rubah fieldnya, kemudian dinyalakan lagi, nanti datanya mulai diisikan lagi di situ. Nah, lalu gimana nanti data-data yang sudah terlanjur kosong, data-data sebelumnya yang field baru itu belum pernah diisi ya null gitu otomatis. Tapi kalau di NoSQL secara umum itu bersifat dinamis. Ya, jadi tidak perlu dibuat skema di awal, makanya disebut sebagai skemales. Struktur tiap rekod itu bisa berbeda fieldnya. Jadi rekod 1 dengan rekod 2 saja bisa berbeda-beda fieldnya ya. Jadi itu konsep skemales yang mungkin sangat terlihat berbeda sekali dengan konsep RDBMS. Oke, yang berikutnya adalah masalah skalabilitas. Nah, kalau RDBMS itu disebutnya sebagai skalabilitasnya itu scale up atau scale vertikal. Artinya apa? Kalau ingin meningkatkan kinerjanya, itu yang ditingkatkan adalah kemampuan komputernya. Ya, spek komputernya ditinggikan, ditambahi RAM-nya, ditingkatkan prosesornya dan sebagainya. Sedangkan kalau yang NoSQL itu karena konsepnya terdistribusi, sehingga kalau misalnya kita ingin meningkatkan kinerjanya, yang misalnya untuk menilai data yang besar sekali, maka menggunakan scale out atau model scale horizontal. Jadi bukan meningkatkan satu komputer server ditingkatkan speknya, tapi kita tambahkan server-server lain. Ya, meskipun speknya nggak tinggi, tapi servernya lebih ditambahi komputer server yang lebih banyak. Sehingga nanti data akan didistribusikan ke banyak server. Jadi kalau ada beban lebih, itu dibagi ke banyak server. Kemudian masalah ACID ya, ACID compliant atau ACID supportnya itu kalau RDBMS bagian besar ya mendukung itu. Saat ini boleh dibilang semuanya mendukung ya, yang skala industri itu semuanya mendukung ACID. Sedangkan yang NoSQL itu malah sebagian besar tidak. Kita sempat didiskusikan di video-video sebelumnya, karena yang digunakan di NoSQL itu menggunakan konsep base-nya bukan ACID. Kemudian untuk masalah konsistensi data, karena dia mendukung ACID tadi juga otomatis dapat memiliki konsistensi data yang kuat ya. Sedangkan kalau NoSQL ini tergantung produk dan tipenya, tapi sebagian besar menggunakan konsep apa? Eventual konsistensi. Jadi pada akhirnya itu konsisten. Meskipun terkadang pada satu ketika itu karena ada replikasi data, kemudian real time saat replikasi tadi, sehingga ada kemungkinan di saat yang detik yang sama itu dua server itu memiliki data yang berbeda. Tapi pada akhirnya nanti setelah semua proses selesai, semua data akan tetap sama. Namanya itu eventual konsistensi. Kemudian masalah cara manipulasi data untuk RDBMS itu ada standarnya yang namanya SQL. Sedangkan kalau untuk NoSQL itu bisa berbeda tiap produk. Biasanya menggunakan konsep object oriented API. Nah, tapi konsepnya beda-beda ya, nanti cara atau perintah-perintahnya beda-beda. Kalau RDBMS kan ada standar perintahnya menggunakan apa? Ya SQL tadi itu standar perintahnya. Contoh produknya apa? Kalau RDBMS ya ada MySQL, Oracle, Postgre, SQL Server dan seterusnya. Tapi kalau yang NoSQL ada Mongo, ada Redis, ada Cassandra, ada Neovergy. Nah itu kira-kira gambaran kalau kita bandingkan antara RDBMS dengan
NoSQL.